atau yang kita kenal dengan KKD. Ketua Komisi 1 DPRD Bone Bolango Faisal Mohi berharap agar panitia pelaksana pemilihan kepala desa atau Pilkades di tingkat desa bisa memahami aturan penyelenggaraan Pilkades agar tidak terjadi kembali sengketa terkait pelaksanaan Pilkades. Hal tersebut disampaikannya seusai memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi pemilihan kepala desa serentak yang berlangsung di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo. Faisal Mohi menginginkan agar sengketa Pilkades yang diselenggarakan di tahap 1 dan tahap 2 yang lalu tidak terjadi di Pilkades tahap 3 yang rencananya akan diselenggarakan di awal tahun 2023 nanti. Untuk mengantisipasi persoalan sengketa Pilkades, DPRD Bone Bolango sudah menetapkan perda tentang Pilkades yang bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan Pilkades. Faisal Mohi menambahkan untuk pelaksanaan Pilkades nanti tidak ada lagi yang namanya Majelis Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Bone Bolango. Majelis Penyelesaian Sengketa sebelumnya digunakan dalam Pilkades di Bone Bolango, namun kini dikembalikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Alhamdulillah tadi BMD melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi pelaksanaan Pilkades yang sesuai tahapan di daerah kita. Itu adalah Pilkades serentak yang ketiga dari total 160 desa, yang menyisakan ada kurang lebih 12 desa lagi yang belum, dan itu akan dilaksanakan pada tahun 2023, tetapi tahapannya sudah dimulai dari tahun 2022 ini. Nah, di ketiga ini kita rencananya akan melaksanakan di bulan Januari. Ada beberapa hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah kita menghindari terjadinya kejadian berulang terkait dengan sengketa Pilkades. Ya, maka kita harus benar-benar mensosialisasikan dengan baik dan benar, serta intensitasnya harus lebih diperbanyak kepada para penyelenggara atau panitia Pilkades di tingkat desa. Bahwa di dua Pilkades sebelumnya ada kekurangan-kekurangan itu kita sudah maklumi, dan kita antisipasi untuk tidak lagi terjadi di Pilkades serentak yang terakhir ini atau yang ketiga ini. Maka kita mengacu penuh kepada peraturan daerah yang kita bentuk, baik Perda nomor 9 2016 maupun Perda nomor 6 2020 yang merupakan perubahan pertamanya, yang kita breakdown dari Permendagri 112, ya, Permendagri 112 tahun 2016. Ini dasar kita dalam melaksanakan Pilkades ini. Dan untuk petunjuk teknis pelaksanaannya itu sudah kita breakdown melalui peraturan bupati. Jadi tidak ada lagi sosialisasi juknis yang lari dari apa yang telah kita atur, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan bupati, sehingga potensi-potensi yang kemarin sempat terjadi bisa kita minimalisir. Yang pertama. Kemudian yang kedua, penekanan kita adalah sesuai dengan peraturan daerah hasil perubahan, yaitu peraturan daerah nomor 6 tahun 2020, tidak ada lagi yang namanya Majelis Penyelesaian Sengketa. Di Pilkades serentak tahap kedua itu masih kita pakai. Ya, tetapi di pasal 59 itu kebijakan itu kita hapus. Ya, jadi pembentukan Majelis Penyelesaian Sengketa oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Pak Bupati, itu kita tiadakan. Ya. Jadi seluruh keputusan hasil Pilkades itu diputuskan oleh BPD maksud kami. Jadi memang benar-benar kita kembalikan marwahnya kepada regulasi yang ada. Ya, jadi di Permendagri 112 tidak mengenal yang namanya Majelis Penyelesaian Sengketa, maka di Perda kita juga kita ikut sesuaikan dengan Permendagri tersebut, sehingga kalau pada akhirnya akan ada sengketa dalam pelaksanaan Pilkades, itu memang benar-benar kita sesuaikan keputusannya berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan daerah kita. Jadi hanya sampai di tingkat BPD, tetapi kita buka ruang di pasal 59-nya juga kita buka ruang bahwa dalam menyelesaikan sengketa tersebut nanti panitia tingkat desa dan BPD itu akan difasilitasi oleh panitia tingkat kabupaten yang di-SK-kan oleh bupati. Ya, jadi agak berbeda. Panitia Pilkades tingkat kabupaten ini kapasitasnya hanya memfasilitasi.
ya, memfasilitasi panitia tingkat desa dan BPD untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan yang kemarin-kemarin bahwa majelis penyelesaian sengketa itu berhak untuk memutuskan dan keputusan MPS itu final. Dan untuk yang ketiga ini itu kita tiadakan. Jadi kira-kira seperti itu substansi dari apa yang kita sosialisasikan. Tentu kita berharap Pilkades ketiga atau yang terakhir serentak di kita ini bisa berlangsung aman, tertib, jujur, adil, demokratis, ya, karena memang dengan seperti itu maka akan terpilih pimpinan atau pemimpin di desa yang benar-benar merupakan hasil pilihan rakyat. Alek dari Dapil Tapa Bulango ini berharap agar pelaksanaan Pilkades serentak nanti dapat berlangsung aman, jujur, adil, dan demokratis, sehingga nantinya pemimpin yang terpilih merupakan hasil dari keinginan masyarakat desa itu sendiri. Wahid Yunus, Gorontalo TV.